Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang tugasnya yaitu untuk menentukan model pengembangan perangkat lunak yang sesuai terhadap studi kasus atau perangkat lunak yang dipilih. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya beserta perannya secara garis besar dalam tugas kelompok matkul RPL kali ini. Yang pertama, di sini ada saya sendiri, Farhantri, dengan NIM 198, berperan dalam bidang manajemen. Adapun tugas saya yaitu untuk membagi job desk setiap anggota, kemudian mengatur jadwal pertemuan bila diperlukan, dan mengatur jadwal tenggat waktu pengerjaan, dan juga mengontrol dan memonitoring pekerjaan tiap anggota. Yang kedua yaitu Muhammad Farhan, dengan NIM 169, berperan sebagai analis and konsultan yang tugasnya yaitu untuk mengevaluasi desain model perangkat lunak serta memberikan ide dan saran. Yang ketiga yaitu Muhammad Reski Pasulai dengan NIM 182, berperan sebagai software development designer yang tugasnya yaitu untuk merancang model pengembangan perangkat lunak dan membuat dokumen spesifikasi. Dan yang terakhir, Heri Kuswanto dengan NIM 206, berperan sebagai panelis and researchers, yaitu tugasnya untuk melakukan riset, untuk mencari studi kasus atau program yang sesuai, serta mencari bahan materi yang diperlukan. Namun terlepas dari peran itu semua, tentunya kami tetap membantu teman-teman kami dalam mengerjakan perannya jika memang mengalami kesusahan dalam menjalankannya. Baik, itu saja perkenalan dari kelompok kami. Sekarang kita masuk ke materi pembahasannya, yaitu mengenai perancangan sistem informasi wirausaha, program mahasiswa wirausaha di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pemateri pertama, langsung saja saya serahkan kepada Muhammad Reski Pasulai. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan membacakan bagian abstrak. Di kalangan mahasiswa, minat untuk bergelut di bidang wirausaha boleh dikata masih sangat minim, sehingga masih berpikir bahwa kuliah hanya untuk menjadi karyawan atau pegawai. Selain itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan mahasiswa kurang berminat untuk berwirausaha, yaitu tidak mempunyai modal untuk memulai usaha atau tidak pernah dibekali dengan pengetahuan seputar wirausaha. Padahal, gelar sarjana tidak menjamin seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Pola pikir mahasiswa yang demikian perlu dibenahi agar dapat lebih memahami seberapa besar peranan wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Peran pendidikan, khususnya pada perguruan tinggi, sangat penting untuk menumbuhkan minat mahasiswa dalam berwirausaha, sehingga terbatasnya lapangan pekerjaan tidak lagi menjadi masalah besar karena mahasiswa sudah mampu menjalankan usaha sendiri. Dalam hal ini, Politeknik Negeri Ujung Pandang berupaya dalam mengembangkan minat itu, salah satunya dengan mengembangkan perancangan sistem informasi wirausaha ini dengan membuat program mahasiswa wirausaha PNUP yang telah terkomputerisasi dan dikelola oleh PMW PNUP, di mana program ini dibantu oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan tujuan untuk menjembatani mahasiswa memasuki dunia bisnis real melalui fasilitas yang disediakan nantinya. Dengan adanya pengembangan perancangan sistem wirausaha ini, diharapkan supaya mahasiswa mampu mengidekan gagasan dan meraih peluang bisnis wirausaha yang mereka mau kembangkan dan sumber daya yang akan mereka dapatkan nantinya, serta mampu bertindak secara tepat dalam mewujudkan gagasan inovasi itu dalam dunia nyata nantinya secara kreatif. Apalagi dalam hal ini minat mahasiswa PNUP dalam wirausaha cukup tinggi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Farhan. Baik, terima kasih atas Saudara Rizky. Di sini saya akan menjelaskan model pengembangan perangkat lunak yang dipilih. Menurut kami, metode pengembangan yang dirasa cocok digunakan adalah metode waterfall, mengingat terdapat kekurangan dalam sistem informasi tersebut.
Kekurangan yang dimiliki pada program PMW-PNUP yaitu pada pengelolaan sistem oleh pihak terkait yang dinilai kurang baik. Adapun beberapa data tidak dapat disajikan dengan cepat, pengelolaan data terkomputerisasi yang tidak tepat, dan laporan hasil usaha yang belum terupdate dengan baik. Metode waterfall menawarkan pendekatan yang sistematis dan terstruktur untuk pengembangan perangkat lunak, sehingga dapat membantu dalam memperbaiki proses pengelolaan data dan laporan hasil usaha. Metode ini memungkinkan fase pengembangan yang jelas dan langkah-langkah yang dapat diikuti dengan baik, sehingga dapat membantu dalam meningkatkan pengelolaan sistem secara keseluruhan. Metode juga ini dapat membantu memastikan bahwa pengelolaan data terkomputerisasi bisa dilakukan dengan baik dan tepat. Setiap fase melibatkan pengecekan dan validasi yang cermat, sehingga dapat meningkatkan akurasi dan ketetapan sistem secara keseluruhan. Dalam fase perencanaan dan implementasi, kebutuhan laporan dapat diidentifikasi dengan jelas, dan solusi yang tepat yang dapat diterapkan. Selain itu, pengujian yang terinci juga dapat membantu memastikan bahwa laporan hasil usaha diperbarui secara akurat. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan ini kepada moderator atau Fadri Hanif. Baik, terima kasih. Jadi sesuai yang dikatakan tadi, model pengembangan yang kami pilih yaitu model pengembangan waterfall, yang dimana terdapat 5 tahapan dalam model pengembangannya. Yang pertama ada requirement definition, kemudian dilanjutkan dengan system and software design, lalu implementation and unit testing, kemudian integration and system testing, dan yang terakhir yaitu operation and maintenance. Pertama yaitu requirement definition, saya akan menjelaskannya. Requirement definition atau investigasi kebutuhan sistem merupakan investigasi awal akan menentukan kebutuhan dan informasi apa saja yang diperlukan bagi program mahasiswa wirausaha PNUP yang baru saja melalui konsultasi, mendefinisikan masalah, dan memberikan sistem baru yang lebih baik termasuk software requirement atau kebutuhan perangkat lunak. Requirement adalah identifikasi dan gambaran dari layanan dan batasan bagi sistem yang akan dibangun. Kemudian tahapan yang kedua yaitu yaitu sistem and software design, yaitu perancangan sistem dan perangkat lunak. Perancangan sistem adalah sebuah teknik pemecahan masalah yang menguraikan sebuah sistem menjadi komponen-komponen dengan tujuan untuk mempelajari seberapa bagus komponen-komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk meraih tujuan. Tahapan ketiga saya akan serahkan kepada Heri Kuswanto. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materinya. Kemudian yang ketiga ada namanya implementation and unit. Jadi implementation and unit testing merupakan tahap untuk melaksanakan eksekusi atau praktek dari rencana, metode atau perancangan dalam pengembangan perangkat lunak. Metode pengujian yang digunakan pada pengembangan aplikasi ini menggunakan metode black box testing dan white box testing. Black box testing memperlakukan pengujian perangkat lunak sebagai kotak hitam tanpa pengetahuan tentang pelaksanaan internal. Sedangkan white box testing memperlakukan pengujian perangkat lunak mengenai struktur data internal. Yang keempat ada integration and system testing. Jadi integration and system testing ini merupakan proses pengujian pada logika internal yang dilakukan kembali untuk memastikan semua pernyataan sudah diuji. Kemudian pada tahapan ini pengujian eksternal fungsional dilakukan untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan memastikan bahwa inputan akan memberikan hasil yang aktual sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir ada operation and maintenance. Jadi operation and maintenance ini merupakan tahap pemeliharaan dan pengoperasian aplikasi, termasuk di dalamnya adalah pengembangan. Ketika ada pergantian sistem operasi atau perangkat lainnya, tentunya ada perubahan atau ada penambahan fitur sesuai keinginan pemangku kepentingan aplikasi tersebut. Pengembangan juga diperlukan ketika adanya perubahan dari eksternal perusahaan.
Terima kasih. Saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih. Jadi itu saja pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.